Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Gulai Ari-Ari untuk Anak-Anakku. Cerita ini ditulis oleh Kak Lestafi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Hari sudah menjelang pagi. Namun bayangan Atika belum juga tampak keluar dari kamarnya. "Bang, aku lapar. Ibu kok gak keluar-keluar sih?" ujar Mail. Tidak seperti biasanya Atika lama bangun. "Mungkin ibu masih tidur, Dek. Coba kita bangunin saja yuk," ajak Dimas. "Bu, ibu," panggil Mail dan Dimas serentak. Atika yang mendengar suara kedua anaknya langsung tersadar dan langsung terbangun. Dilihatnya kedua anaknya sedang menunggunya di depan. "Kalian kenapa kok di sini? Maaf ya ibu kesiangan," ucap Atika. "Aku lapar, Bu," ucap Mail sembari memegangi perutnya. "Sebentar ya, ibu mau masak sisa tetelan semalam," ujar Atika. Sewaktu ia memasak hari semalam sengaja tidak dimasaknya semua. Setengah dari itu disisakannya, namun sudah direbus agar tidak bau. "Wah, makan enak lagi," seru Mail. "Iya dek, ibu memang paten," tambah Dimas. Atika tersenyum melihat kedua anaknya bahagia. Baginya kebahagiaan kedua anaknya adalah yang terpenting. Setelah ari-ari selesai dimasak, Atika menyuruh kedua anaknya sarapan. "Hari ini ibu mau menjahit keliling ke kampung sebelah ya," ucap Atika. "Ya jauh dong Bu," ucap Mail. "Mau gimana lagi? Di sini sudah gak ada lagi yang membutuhkan jasa ibu," jawab Atika. "Jangan malam-malam pulangnya ya Bu," ujar Dimas. "Iya sayang, gak malam-malam kok," jawab Atika lagi. Atika mulai mendorong gerobak jahitnya dan mengitari jalan perkampungan. Ia sengaja hari ini ke kampung sebelah, sekalian ingin cari tahu kabar anak yang ia curi hari-harinya kemarin malam. Orang miskin lewat," ucap Yuni saat Atika melewati rumahnya. "Wes, kalau punya mulut dijaga kenapa sih dek?" tegur suami Yuni. "Kenapa? Orang emang miskin kok," ketus Yuni lagi. Atika hanya diam saja. Ia malas menghadapi wanita itu, wanita yang tidak menghargai pekerjaan orang. "Awas kamu Yuni, kamu akan bayar mahal penghinaan ini." Atika mengepakkan kedua tangannya. "Atika, sini," panggil seseorang dari kejauhan. Atika menoleh dan berjalan ke arah sumber suara itu. Tidak dihiraukannya lagi hinaan yang dilontarkan Yuni. "Mau jahit ya Bu?" tanya Atika. Wanita parubaya yang bernama Mirda itu sedang berdiri sembari memegang beberapa helai baju. "Iya mau jahit nih, tolong jahitin ya," ucapnya dan memberikan baju itu. Atika menyambut baju-baju itu dengan senang hati dan mulai menjahitnya dengan lihai. "Oh iya Atika, kamu sudah bercerai kah sama suamimu?" tanya wanita itu. Seketika pertanyaan itu membuat Atika terkejut. "Bercerai?" "Iya bercerai," ulangnya lagi. "Maaf Bu, saya dan Mas Daud tidak bercerai. Memang sekarang Mas Daud sedang ada di negeri orang dan belum pulang." "Di negeri orang?" "Iya Bu." "Maaf nih Atika, bukan ibu mengompori kamu, tapi demi Allah kemarin ibu melihat suamimu ada di kampung sebelah dan dia juga bersama wanita lain. Ibu mengira kalian sudah cerai," jelas Mirda. Bak seperti tersambar petir di siang bolong. Hati Atika seketika perih mendengar pengaduan Mirda terhadapnya barusan. Di tatapannya wanita itu ingin sekali ia tidak mempercayainya. Namun Dimas anaknya juga pernah mengatakan itu kepadanya. Ibu serius?" Matanya seketika ingin menjatuhkan buliran bening. "Maaf Atika, saya harus mengatakan ini. Harusnya kamu tidak perlu tahu dari saya," jawab Mirda. Dirinya sangat merasa bersalah. "Katakan Bu, apa benar?" desak Atika. "Iya Atika, saya berani sumpah kalau Daud itu sudah menikah lagi dan tinggal di desa sebelah," jelasnya yakin. Seketika air mata Atika lolos dan tidak bisa ia bendung selama bertahun-tahun menunggu dan berharap suaminya pulang.
Malah kabar tidak mengenakan yang ia dapat. Harusnya Atika tidak mempercayai suaminya selama ini. Kamu jangan marah dulu, Atika. Kamu tanya baik-baik saja. Rumahnya ada di penghujung desa sebelah. Pantas saja Daud selalu menghindar jika bertemu dengan saya. Ternyata kalian belum bercerai. Tukas wanita itu lagi. Atika tidak bisa menjawab lagi. Hatinya perih, tangannya bergetar, dan darahnya pun seperti berhenti di ubun-ubun. Selesai menjahit baju-baju itu, Atika segera pulang. Dibatalkannya untuk pergi ke desa sebelah. Uang 7.000 dari hasil menjahitnya itu tadi ia bawa pulang olehnya. Tak disangkanya kalau suaminya akan membuatnya menderita. Selama ini ia selalu percaya kepada suaminya. Bahkan tidak dikirim uang pun ia sanggup menahan lapar dengan kedua anaknya. Sesampainya di rumah, ia tampak seperti orang linglung. Air matanya membeku dan nafasnya memburu seperti orang kerasukan setan. Akan kubalas sakit hati ini, Mas. Seluruh isi kamar berserakan. Cermin yang biasa ia gunakan juga runtuh, dihantam oleh jemarinya. Dimas dan Mail yang mendengar suara itu langsung menghampiri Atika ke dalam kamarnya. Betapa terkejutnya mereka saat melihat seisi kamar itu sudah berhamburan isinya. "Ibu kenapa?" tanya Dimas dengan takut-takut. Atika terdiam. Tidak ada suara sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. "Bu, ibu sakit?" tambah Mail. "Enggak, Nak. Ini ibu tadi gak sengaja," jawab Atika. Ia sadar semarah apapun dan sesakit apapun hatinya, ia harus tetap berusaha tegar dan menjalankan perannya sebagai seorang ibu. "Kalau ibu sakit, ibu gak usah kerja," ucap Dimas lagi. Atika terdiam sejenak. Dalam hatinya sudah menyimpan banyak dendam, terlebih dengan orang yang sering menghakiminya dan menghinanya. "Bukan hal besar untukku kalau hanya membuatmu menderita, Mas," gumam Atika. Batin Atika berkata kalau Daud akan merasakan pedih yang Atika rasakan. Dan itu memang harus. Jika hukum alam tidak berpihak kepadanya, maka tangannya sendirilah yang akan menghukumnya. "Ibu bawa uang kan?" tanya Dimas. "Ibu ada uang 7.000. Kamu beli mie instan saja ke warung," perintah Atika dan memberikan uang itu kepada Dimas. "Seandainya saja kita dapat zakat, kita gak akan kekurangan seperti ini. Mereka semua gak adil dan sudah memakan zakat yang seharusnya diberikan untuk kita," lirik Atika. "Tahun kemarin juga kita gak dapat, Bu," ucap Mail. "Biarkan saja, Nak. Biarkan mereka kenyang makan hak yang bukan hak mereka. Mungkin kita ini lebih mampu dari mereka, sehingga mereka malas memberikannya untuk kita," jawab Atika. Sebenarnya ia sudah ikhlas soal zakat itu, dan ia pun tahu siapa yang makan zakat itu, karena semua zakat Yuni lah yang memegangnya. Semua diserahkan kepada Yuni, namun tidak disampaikan oleh Yuni terhadap keluarga yang tak mampu. "Awas kamu, Yuni. Kamulah nanti orang pertama yang akan kubuat merasakan kepedihan, seperti kamu membuatku dan anak-anakku pedih," ketus Atika. Jemarinya digenggamnya, giginya juga tampak merapat, sorot matanya menanam berjuta dendam. "Bu, gimana kabar Bapak? Ibu sudah cari tahu?" tanya Dimas yang baru saja pulang dari warung. "Tidak perlu kamu menanyakan bapakmu. Bapakmu sudah mati," ketus Atika. "Maksud ibu?" Dimas terkejut. "Anggap saja bapak kalian sudah mati, dan jangan pernah mengingatnya lagi. Harus kalian tahu, bapak kalian itu yang sudah membuat kita menderita. Ingat, tidak usah mencari bapak kalian dan menanyakannya lagi," tegas Atika. Hatinya diselimuti dendam, sampai kedua anaknya juga ia pengaruhi. Malam ini cuacanya sangat dingin. Hujan badai pun mengguyur desa Atika. Semua air naik ke atas rumahnya, karena memang dataran rendah. "Bu, banjir. Atap rumah kita juga bocor," ucap Mail. Ia kewalahan menguras air yang naik ke teras rumahnya. "Ya ampun, gimana ini? Ibu mana minta betulin atap rumah," jawab Atika panik. Sedangkan air dan lumpur mulai menggenang dan masuk ke dalam rumahnya. "Biar Dimas manjat ya, Bu." "Gak usah, Nak. Nanti kamu jatuh," Atika ragu. "Tapi Bu, kamar ibu sudah basah semua kasurnya. Kalau gak segera dibetulin, nanti makin parah. Dimas kan sudah besar, Bu," ucapnya yakin. "Iya, Bu, benar. Kan Bang Dimas bisa manjat," tambah Mail lagi.
Atika berpikir sejenak. Dilihatnya kasur kapuknya yang sudah buluk hampir basah seluruhnya. Tapi kamu yakin kamu bisa, nak? Ibu jangan sepele, Dimas kan sering diajari bapak kemarin. Kata bapak kalau nanti Dimas besar, Dimas harus bisa semuanya. Kan Dimas anak laki-laki, serunya. Sudahlah, jangan sebut-sebut bapakmu. Ibu malas mendengarnya. Sekarang kamu naik ya. Ibu pegangin tangganya. Atika segera mengambil tangga di belakang rumahnya dan mengizinkan Dimas untuk naik ke atas tiang-tiang rumahnya. Pelan-pelan, kalau nggak bisa turun saja dan biarkan saja kasur ibu basah, ucap Atika. Dimas mulai menaiki satu persatu anak tangganya. Ia pun berusaha semampunya agar bisa menempel atap-atap yang bocor itu menggunakan kantong plastik bekas. Bu, bocornya besar banget, teriak Dimas saat sudah sampai di atas. Kamu tempel menggunakan plastik saja. Besok kalau ibu ada uang, kita ganti dengan atap yang baru, saut Atika, namun tidak melihat ke arah atas. Belum sempat menempel atap yang bocor, kaki Dimas tergelincir karena Atika tidak bisa menyeimbangkan tangganya. Akhirnya Dimas terjatuh. Dimas jatuh tanpa suara kesakitan dan langsung tidak sadarkan diri. Dimas! Teriak Atika panik. Diguncang-guncangkan tubuh Dimas, namun Dimas tak sadar. Mulut dan telinganya mengeluarkan darah yang banyak. Mungkin karena hantaman dan benturan saat ia terjatuh. Karena memang ia jatuhnya terlentang. Bangun, nak, bangun! Air mata Atika jatuh menyeluruh. Begitu juga dengan Mail. Diangkatnya tubuh Dimas, diangkatnya ke dalam kamar. 1000 penyesalan menyelimuti batinnya. Hatinya bagaikan dihantam batu kerikil yang beratnya ribuan ton. Kamu panggil orang ya, nak? Perintah Atika menyuruh Mail untuk memanggil orang. Tanpa menjawab, Mail langsung mengiyakan perintah Atika. Ia berlari di bawah derasnya hujan dan di sela kencangnya angin dan petir yang menyambar. Karena memang masih belum terlalu larut malam, masih banyak orang di luar rumah. Mail pun segera meminta bantuan kepada orang-orang yang ditemuinya. Sementara Atika terus menangis jadi-jadinya, ingin sekali mengecek nadinya. Namun ia takut kalau kematian berpihak pada Dimas. Bangun, nak, bangun. Maafkan ibu. Ibu memang tidak becus. Pekiknya. Tidak ada jawaban dari Dimas. Tubuhnya kaku dan badannya juga dingin sekali, seperti sudah tidak bernyawa. Darah segar terus mengalir dari mulutnya, hidungnya, dan juga telinganya. Ada apa ini? Tanya seseorang yang dibawa Mail. Seketika rumah serta halaman Atika dipenuhi warga desa. Mereka berbondong-bondong datang dan ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Pak, tolong anak saya. Tolong anak saya, Pak. Ucap Atika merintih dan memohon. Astagfirullahaladzim, Dimas kenapa? Tanya mereka serempak. Sungguh sebuah pemandangan mengerikan saat melihat Dimas sudah terbaring kaku. Jatuh, Pak. Tolongin Dimas. Tolongin Dimas, Pak. Ucap Atika lagi. Suaranya serak sebab diiringi isak. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Ucap lelaki tua itu saat mengecek nadi Dimas. Ternyata Dimas sudah meninggal dunia. Seketika dunia seperti runtuh saat mendengar kata itu. Air mata Atika semakin membludak di pelukannya. Diciumnya anaknya yang sudah tidak berdaya. Dimas mengalami kematian yang teramat sakit. Bahkan saking sakitnya tidak sempat berucap dan merintih. Sebaiknya segera kita urus jenazahnya. Tidak baik dibiarkan lama-lama, ujar mereka semua. Ya Allah, Dimas, baru tadi siang kamu beli di warung depan. Saya nggak nyangka, padahal tadi siang masih main dengan Mail, ucap Parmi, tetangga yang rumahnya agak jauh dari rumah Atika. Memang dasar ibunya nggak becus. Kok bisa ya menyuruh anak naik ke atas atap? Ucap Yuni. Rupanya ia juga sudah berada di sana. Sudahlah Yuni, jangan cari keributan. Atika sedang berduka. Sebaiknya kamu itu mengucapkan bela sungkawa, bukannya malah menyudutkan, saut Parmi. Malas banget aku, mending pulang dan tarik selimut, ketus Yuni. Atika yang mendengar ucapan Yuni sangat sakit hati. Sepertinya memang Yuni harus merasakan apa yang Atika rasakan, agar dia bisa menjadi manusia yang bisa menghargai sesama manusia. Maafkan ibu, nak. Ibu gak becus.
Ibu sudah membuatmu celaka. Atika menyalahkan dirinya sendiri. Atika tidak sanggup saat melihat Dimas anaknya terbungkus kain putih. Tidak ada yang tahu dan menyangka mengapa Dimas pergi secepat itu. Bu, Bang Dimas kenapa? Tanya Mail. Abangmu sudah bahagia, nak. Dia juga sudah gak kelaparan lagi sekarang. Lirih Atika sembari menyeka air matanya. Kalau abang gak ada, siapa yang menemani Mail? Masih ada ibu. Ibu janji gak akan menyanyiakanmu. Dan ibu juga akan membahagiakanmu. Atika memeluk Mail, anak yang akan menjadi satu-satunya dalam hidupnya. Sudah hampir 2 jam, namun darah segar masih saja keluar dari mulut dan telinga Dimas. Mungkin karena hantamannya saat ia terjatuh sangat kuat. Karena kepala bagian belakangnya juga pecah. Namun karena kulitnya tidak terluka, jadi pecahan kepalanya itu hanya bisa terasa jika disentuh. Seketika Atika teringat oleh suaminya. Seandainya saja suaminya ada bersama mereka, tentu Dimas masih ada sekarang. Lihat Mas, anak kita sudah pergi, sedangkan kamu bersama wanita lain. Kamu tidak kekurangan dan tidak pernah kelaparan. Sedangkan kami, pekik Atika dalam hatinya. Ternyata belum puas penderitaan datang untuknya. Mungkin saja besok akan ada penderitaan yang lebih mengguncang mentalnya. Hati ibu mana yang tidak sakit jika anaknya menjadi korban kemiskinan dan korban akibat lepas tanggung jawab bapaknya sendiri. Jangan-jangan anaknya dihabisi ibunya sendiri, ketus ibu yang lain dan berbisik. Iya, jangan-jangan benar, soalnya keluar dari mulut dan juga hidungnya. Saut ibu-ibu yang satunya juga. Atika yang mendengar ucapan mereka tidak diam saja. Ia pun menghampiri ibu-ibu yang berbicara sembarangan itu. Kalian kalau bicara dijaga, sembarangan kalian. Asal kalian tahu, saya untuk menghina dan menghakimi orang saja mikir dulu. Tidak seperti kalian yang selalu main hakim dan selalu memunculkan berita tanpa tahu fakta. Mereka semua terdiam. Tidak ada satupun yang berani menatap ke arah Atika. Karena mata Atika begitu tajam menatap ke arah mereka. Kenapa kalian terdiam? Kamu itu lagi hamil. Dijaga kalau punya mulut. Atau kamu pingin nanti anakmu setelah lahir mati juga dan lebih mengenaskan? Hah? Pekik Atika lagi. Kali ini matanya menatap ke arah Yuni, wanita cantik berperut buncit karena memang sedang hamil tua. Yuni tidak berkutik, padahal sebelumnya suaranya lah yang paling berkoar-koar. Yang sabar ya Ti, Dimas sudah tenang di sana. Suamimu kenapa gak kamu kabarin? Ucap Nilam. Nilam yang memang baru datang setelah penguburan Dimas selesai terus menenangkan Atika. Suamiku sudah mati, Nil. Jawab Atika lantang. Astagfirullahaladzim, kok kamu bilang begitu? Dia sudah mati di dalam hatiku, Nil. Dia sudah tega melantarkan kami. Kamu tahu, dia itu bukan kerja, melainkan menikah lagi. Atika mengeluarkan semua unek-uneknya. Kamu tahu dari siapa? Kan kamu sendiri yang bilang kalau Daud bekerja. Nilam bingung. Aku tahu dari seseorang, Nil. Sudahlah, Nil. Gak usah dibahas lagi. Aku gak suka bahas dia. Jawab Atika kesal. Dimas anak baik, padahal cita-citanya tinggi sekali dan ingin sekolah. Malang sekali nasibnya. Lirih Nilam. Ia menyeka air matanya. Sebagai teman sekaligus tetangga Atika, Nilam orangnya baik dan peduli kepada Atika. Aku belum sempat mewujudkan permintaan Dimas. Aku merasa berdosa dan gak becus jadi ibu. Ucap Atika lemah. Lebih baik kamu berdoa biar Dimas tenang dan bahagia di sana. Jawab Nilam. 3 hari kepergian Dimas, dilihatnya Mail mengurung diri di dalam kamarnya. Hatinya sangat teriris dan terluka. Apalagi ia juga menyaksikan abangnya saat terjatuh dan sangat mengenaskan. Mail, maafkan ibu ya nak. Atika mendekati Mail. Kenapa Bu abang pergi? Bang Dimas gak sayang sama Mail ya? Kalau Bang Dimas gak ada, siapa yang menjaga Mail? Bang Dimas sudah bahagia nak. Abang juga sudah gak kelaparan lagi di sana. Jawab Atika. Diusapnya air mata Mail yang mengalir deras. Bukan masalah kepergiannya yang disesali Atika, karena setiap manusia pasti akan pergi untuk selamanya. Namun cara kepergiannya sungguh membuat hati Atika hancur berkeping-keping tak tersisa.
Bang Dimas kasihan ya Bu. Mulut dan telinganya keluar darah. Pasti Bang Dimas kesakitan, ucap Mail polos. Atika hanya terdiam, tidak sanggup rasanya bila harus mengingat kejadian yang menimpa putranya. Baginya mungkin inilah yang terbaik. Dengan begitu, Dimas tidak lagi kelaparan dan kekurangan. Atika sama sekali tidak memberi kabar tentang kematian Dimas kepada suaminya. Baginya tidak terlalu penting untuk memberi kabar kepada lelaki brengsek itu. Maafkan ibu nak, gara-gara ibu kalian menderita, bisik Atika di telinga Mail. Pagi-pagi sekali, dilihatnya Mail bermain sendiri di halaman rumahnya. Ia lupa kalau ternyata Dimas sudah tidak ada. Rasanya seperti mimpi. Baru semalam ia memarahi Dimas hanya karena ingin makan enak. Dek, makan dulu yuk, panggil Atika. Mail yang mendengarnya langsung berlari dan mendekat Atika. Bu, tadi Mail lihat Bang Dimas loh, ucap Mail. Sontak Atika merasa terkejut mendengar pengakuan Mail. Gak usah ngarang kamu, abangmu sudah ada di surga, jadi gak usah ngarang, pekik Atika. Mail langsung menunduk dan tidak berani menjawab lagi. Entah karena Mail belum terbiasa atas kepergian Dimas. Giliran Bang Dimas gak ada, kok kita makan ayam Bu, ucap Mail. Makan saja gak usah protes. Itu ayam dikasih sama Binilam, pekik Atika. Bang Dimas makan apa Bu? Lagi-lagi pertanyaan Mail membuat Atika hilang kewarasan. Bisa gak kamu gak usah sebut-sebut Dimas, atau kamu itu mau menyusul Dimas? Jawab Atika lantang. Enggak Bu, Mail menundukkan pandangannya. Siang ini Atika akan ke rumah Yuni, karena semua uang sumbangan dari desa untuk kematian Dimas semua dia yang pegang. Seperti biasanya, kalau ada zakat pun, uang dia yang pegang, karena memang suaminya pengurus masjid. Mau ngapain kamu kesini? Tanya Yuni. Belum sempat Atika menginjakkan halamannya, namun suara Yuni sudah menghentikan langkah Atika. Mau ngambil sumbangan yang dikasih warga, kan kamu yang pegang, jawab Atika. Enak saja, kamu itu gak pantas dapetin uang itu. Lebih baik uangnya digunakan untuk keperluanku lahiran, ketus Yuni. Mana bisa begitu? Itu sumbangan dari masjid untuk aku memasang nisan Dimas nanti. Kamu gak ada hak, bagi Atika. Adalah, suamiku pengurus masjid. Sedangkan kamu, apa? Amit-amit ya Yuni. Kok maulah suamimu itu menikah denganmu? Suami rajin ibadah, istri kayak dajjal, bagi Atika emosi. Kurang ajar kamu, berani ngatain saya. Tiba-tiba saja ia merasakan sakit di perutnya dan merintih-rintih. Atika tersenyum puas melihat Yuni kesakitan. Atika sudah menebak pasti sebentar lagi ia bakal lahiran. Bukannya menolong, Atika malah kabur dan meninggalkan Yuni. Rasain kamu, lihat saja nanti apa yang akan ku perbuat Yuni. Akan ku balas semua rasa sakit hatiku ini, lirih Atika. Mas, sakit mas? Atika merintih kesakitan karena bayinya belum juga keluar-keluar. Sudah dipanggil bidan dan juga Mbok Karsem, namun belum juga mau keluar bayinya. Mungkin karena mulutnya terlalu tantam kalau bicara, sehingga menghambat proses kelahiran bayinya. Atika terlihat mondar-mandir di depan rumahnya. Ia seperti tampak sedang memikirkan sesuatu. Ibu kenapa? Kok gelisah? Tanya Mail. Gak apa-apa nak, kamu tidur saja, jawab Atika. Mail menganggukkan kepalanya. Namun saat Mail hendak melangkahkan ke dalam, Atika malah memanggilnya lagi. Mail, sini, panggil Atika. Kenapa Bu? Ibu bisa minta tolong. Tolong apa Bu? Mail penasaran. Gini nak, Bibi Yuni kan lagi lahiran. Terus nanti Mail ke rumahnya. Tapi kalau bisa kesananya jangan sampai ada yang tahu, ucap Atika. Mail berusaha mencerna ucapan Atika. Walaupun masih kecil, namun Mail sudah bisa diandalkan. Kesana ngapain Bu? Tanya Mail heran. Sudah nurut saja, nanti ibu akan antar kamu. Nanti kalau ibu suruh kamu, nurut aja ya, ucap Atika. Mail menganggukkan kepalanya, pertanda ia sudah menyetujuinya. Tapi Mail harus janji sama ibu, kalau ini hanya rahasia kita berdua, ucap Atika jaga-jaga. Iya Bu, Mail mau melakukan apa saja, asal ibu gak marah-marah lagi.
Jawab Mail. Makasih ya nak, kamu memang anak pintar. Entah apa yang direncanakan Atika, sampai ia malah ingin menjerumuskan Mail. Malam semakin mencekam, namun tanda-tanda kehadiran bayi Yuni belum ada. Sangat susah mengeluarkan bayinya, sampai Yuni merasa lelah karena kebanyakan mengejan. Aku sudah gak sanggup mas, ucap Yuni. Tubuhnya melemas dan tenaganya habis. Sebentar lagi Ando, ucap Mbok Karsem. Dikit lagi apanya, dasar nenek peot, sudah tahu sakit, pakik Yuni. Astagfirullahaladzim, sebaiknya kamu mengucap, bukan malah memaki Mbok Karsem, ucap suami Yuni. Bodoh lah mas, suka-suka aku udah mau bilang apa, dia kan aku yang bayar, pakik Yuni. Tidak menghargai Karsem sama sekali. Sementara Bidan dan Mbok Karsem hanya menundukkan pandangannya saja, mendengar ucapan Yuni yang sangat kasar dan tidak menghargai orang sama sekali. Ini gimana ini, sakit banget, keluar-keluar juga enggak bayinya, protes Yuni. Tarik napasnya dok, tenangkan dirimu, istighfar, ucap Mbok Karsem. Walaupun Yuni marah-marah, tapi Mbok Karsem tetap peduli dan sangat sabar menghadapi Yuni. Sakit mas, rintih Yuni. Air matanya membasahi pipinya. Dari pertama mengejan yang keluar selalu darah segar. Setelah menunggu beberapa jam, anak Yuni tak keluar juga. Sampai akhirnya mereka memutuskan membawa Yuni ke kota agar bisa dioperasi. Gimana? Si Yuni sudah lahiran? Tanya Nilam. Gak tahu tuh, katanya dibawa ke kota, jawab Atika santai. Dalam hati Atika ia sangat gelisah dan takut kalau Yuni lama pulang, bisa-bisa rencananya gagal. Itulah akibat punya mulut kurang ajar, ketus Nilam. Atika hanya tersenyum saja mendengar perkataan Nilam. Sudah biasa bagi Atika, tidak heran lagi. Kusumpahin lahirannya anaknya sungsang, terus lengket, biar gak bisa diangkat, ketus Nilam lagi. Shh, gak boleh gitu Nil, jawab Atika. Habis aku kesal Ti, ingat gak dia waktu memfitnahmu dulu? Katanya kamu menggoda suaminya. Nila malah mengingat masa dulu di mana Yuni pernah memfitnah Atika menggoda suaminya. Itu kan cuma salah paham, jawab Atika lagi. Tapi perkataan dia itu seolah menggambarkan karma dia sendiri, jawab Nilam geram. Laki-laki Atika terdiam dan hanya tersenyum. Semuanya telah ia atur dan tinggal menunggu waktu saja. Bu, Bapak nelpon nih, panggil Mail. Mau apa dia menghubungi lagi? Laki-laki brengsek, lirik Atika. Diambilnya ponsel bututnya dari tangan Mail. Nafasnya memburu bak seperti kerasukan setan. Halo mas, ada apa? Ucap Atika manis. Bagaimanapun keadaan ia harus berpura-pura manis untuk saat ini. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Tanya Daud dari seberang. Baik kok mas, kamu kapan pulang? Tanya Atika basa-basi. Aku belum bisa pulang Dik. Nanti kalau uang gajinya sudah dikasih mas pulang ya. Gak usah pulang saja sekalian, lagian kami sudah menganggapmu mati kok, ketus Atika. Padahal dari tadi ia mencoba menahan emosi, namun entah kenapa saat mendengar suaminya berbohong, hatinya ingin meledak. Loh, kok begitu ngomongnya? Tanya Daud heran. Sudahlah mas, tidak usah lagi kamu pulang. Kami tidak butuh kamu lagi, pakik Atika. Namun saat ingin mematikan sambungan ponselnya, Atika mendengar suara perempuan memanggil suaminya dengan sebutan mas. Atika bodoh amat dan langsung mematikan sambungan ponselnya. Baginya, mendengar suara suaminya saja ia sudah malas, apalagi harus mendengar suara wanita itu. Lain kali kalau bapakmu nelpon, gak usah diangkat. Kenapa bu? Nurut saja. Nanti kelak kalau kamu sudah dewasa, kamu pasti tahu. Kalau sekarang kamu masih kecil dan belum ngerti. Iya bu, Mail nurut kok, jawab Mail. Bagus, itu baru anak ibu. Mail heran melihat sikap ibunya. Terkadang manis, terkadang marah, dan juga terkadang memakinya belakangan ini. Kepulangan Yuni. Samar-samar terdengar suara mobil dari rumah Atika. Dan ternyata itu adalah mobil yang mengantar Yuni pulang dari rumah sakit. Nak, sini, panggil Atika kepada Mail. Iya bu. Mail ke rumah Bibi Yuni ya. Nanti Mail lihat Bibi Yuni sudah pulang atau belum, ucap Atika. Iya bu, jawab Mail nurut.
Nanti Mail pura-pura main saja di belakang rumahnya. Terus Mail intip dari jendelanya. Ucap Atika lagi. Mail yang mengerti ucapan Atika menganggukkan kepalanya. Pertanda ia mengerti, Atika sengaja menyuruh Mail agar ia bisa tahu kalau Yuni sudah pulang atau belum. Mudah-mudahan kamu sudah pulang, Yun, gumam Atika. Tidak perlu menunggu waktu lama, Mail sudah kembali ke rumahnya. Bu, Bibi Yuni sudah pulang, ucap Mail. Bagus deh, tinggal nanti malam kita atur rencana, jawab Atika. Rencana apa, Bu? Tanya Mail bingung. Sudahlah, nanti kamu tahu sendiri. Kamu sayang gak sama ibu? Sayang, Bu. Ya udah, nurut aja sama ibu bilang. Mail hanya menganggukkan perkataan Atika saja, padahal ia sendiri belum tahu apa yang sebenarnya ibunya rencanakan. Atika tersenyum licik dan merasa bahagia karena Yuni ternyata sudah pulang. Malam. Ayo ikut ibu. Atika menarik tangan Mail dan membawa Mail mengikuti langkahnya. Gelap, Bu, protes Mail. Sudah diam saja, gak apa-apa. Kamu mau makan enak enggak? Tanya Atika. Mau, Bu, seru Mail. Ya sudah, nurut saja. Mereka berjalan mengendap-endap berjalan ke arah belakang rumah Yuni. Sempat ada beberapa rumah lain yang mereka lewati, namun tidak ada yang melihat mereka karena semua penghuni rumah sudah tidur pulas. Saat sudah di belakang rumah Yuni, benar saja, ternyata ari-arinya sudah dikubur tepat di belakang rumah Yuni dan diberi penerangan cahaya lampu minyak. Mail, dengerin ibu. Kamu lihat kan lampu itu? Iya, Bu, lihat. Kamu lihat kan ada tanah gundukan yang atasnya ada bambu kecil berdiri di tengah tanah gundukan itu? Iya, Bu, Mail lihat. Nah, nanti Mail bongkar tanahnya, terus ambil isinya. Terus tanahnya timbun lagi. Gak akan sulit kok, apalagi itu gak begitu dalam. Ibu biar jaga-jaga di sini, ucap Atika. Tapi Bu, Mail takut. Gak akan kenapa-napa, percaya sama ibu. Mail sempat berpikir dan bingung apa yang ia maksud dan tujuan ibunya. Namun ia juga tidak bisa menolak perintah Atika, apalagi Atika sempat menjanjikan makanan enak. Tapi ibu tunggu di sini ya. Iya, ibu di sini kok. Mana mungkin ibu meninggalkan kamu. Tapi ingat, nutup tanahnya yang rapi dan bambunya juga harus diberdirikan lagi, ucap Atika lagi. Mail mengerti apa yang diperintahkan Atika. Ia segera berjalan pelan menuju tanah gundukan itu. Sepertinya ari-arinya sudah dari sisi yang dikubur. Tapi gak apa-apa, aku nanti akan mengolahnya, gumam Atika. Setelah berada di depan tanah gundukan itu, Mail segera membongkar tanah itu dan mengangkat isinya. Ternyata suami Yuni menguburnya di atas baskom kecil, tapi tidak kotor karena ada tutupnya. Ayo nak, timbun kembali tanahnya. Usahakan seperti tadi ya. Atika berbicara setengah berbisik sembari matanya melihat kanan kiri. Tubuh Mail berkeringat dingin, sepertinya ia benar-benar ketakutan. Anak sekecil itu tentunya juga punya rasa takut. Mail segera berlari ke arah Atika saat ia sudah berhasil menjalankan tugas dari Atika, ibunya. Bagus nak, kamu pintar sekali. Tapi Bu, itu untuk apa? Tanya Mail heran. Sudahlah, gak penting. Yang penting kita pulang sekarang. Atika tersenyum semeringah setelah mendapatkan ari-ari bayi Yuni tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Kamu cuci tangan sana, ucap Atika. Mail langsung menurut saja tanpa menjawab, karena memang Mail dan Dimas memang anak yang penurut. Ada rasa bersalah sebenarnya menyuruh Mail ikut ke dalam dosanya. Namun tidak ada cara lain. Baginya akan lebih aman jika Mail yang mengambil, ia berjaga-jaga. Kamu makan sekarang, ibu sudah masak mie instan. Besok baru makan enak, ucap Atika. Wah, beneran Bu, seru Mail. Bener dong, untuk anak ibu apa yang seenggak, jawab Atika sembari mengecup-ucup kepala Mail. Mail segera menyantap semangkuk mie instan buatan Atika, dan selepas itu ia segera masuk ke dalam kamarnya untuk tidur. Atika segera membersihkan ari-ari itu. Sudah sedikit berbau karena sudah sempat menginap di rumah sakit. Sebaiknya aku kasih perasan jeruk biar baunya sedikit hilang, gumam Atika. Diambilnya jeruk nipis dan diperaskannya ke ari-ari itu, lalu mencucinya hingga berulang-ulang kali agar aroma berbaunya hilang.
Aku akan memasaknya dan membuat santapan yang lezat. Tenang Yuni, besok aku akan antar ini ke rumahmu. Biarlah aku capek-capek mengambilnya dan memasaknya. Yang penting kamu bisa mencicipi bagian dari darah dagingmu sendiri yang sangat lezat ini. Karena aku bukan manusia pelit yang jika makan enak tidak ingat tetangga. Gumam Atika sembari merebus ari-ari yang sudah dicucinya. Sembari menunggu rebusannya matang, Atika segera mengupas kelapa kering yang ia dapat juga dari belakang rumah Yuni tadi. Kali ini ia akan memasak kari ari-ari dan mungkin rasanya lebih lezat dibanding gulai. Sebaiknya aku memasaknya tidak perlu pedas karena Yuni kan baru lahiran. Takutnya malah dia tidak mau memakannya. Gumam Atika. Semua sudah direncanakan sejak awal dan tidak boleh ia tunda karena dendam semakin menyelimuti mata dan pikirannya. Akan lebih tenang jika ia segera membalaskan dendamnya. Cepat juga matangnya. Ternyata hari-hari anakmu punya gurih. Pasti makanmu selama hamil sehat dan tentunya tidak pernah makan sembarangan. Jelaslah, kamu makan uang haram kok. Lagi-lagi Atika bergumam sendiri. Tidak ada lawan bicaranya. Namun ia terus bergumam. Setelah ari-ari direbusnya, ia segera memotong-motongnya dengan ukuran kecil agar cukup buat dimakan sendiri dan berbagi kepada Yuni besok. Wah, harum sekali ini. Kalau ini jelas rasanya lebih enak dari gulai. Seru Atika setelah selesai memasak kari hari-harinya. Ternyata kamu beruntung mempunyai tetangga seperti Yun. Buktinya saja aku rela capek-capek memasakkanmu kari lezat. Atika tidak habis pikir. Ternyata di kari justru lebih menggugah selera. Saat ia ingin mencuci tangan ke arah kamar, samar-samar ia melihat wanita berbaju putih dari dinding tepas yang memang sudah sedikit bolong. Seketika bulu kuduknya berdiri dan ingin segera masuk ke dalam kamar. Apa itu tadi? Keharum jeruk purut ya? Gumam Atika ngeri. Suara atapnya seperti dilempar menggunakan pasir. Begitu jelas terdengar di telinga Atika. Berani sekali setan itu menggangguku. Kalian kira aku takut? Awas saja kalian muncul, akan kugulai sekalian. Pekik Atika. Ia berusaha memejamkan matanya, namun tidak bisa. Suara aungan anjing terus terdengar. Padahal di desanya sama sekali tidak ada yang memelihara anjing. Atika terus memejamkan matanya dan berusaha untuk tidur. Sampai akhirnya ia pun tertidur juga. Pagi-pagi. Sudah bangun? Tanya Atika saat melihat Mail sedang duduk di teras amben yang terbuat dari bambu. Bu, makan enaknya jadi? Tanya Mail. Jadilah, itu masih ibu panasin. Ibu dapat daging dari mana? Oh, ibu beli semalam, jawab Atika. Kita kan gak punya uang. Duh, kamu ini banyak nanya. Sudahlah, gak usah nanya-nanya. Yang penting kamu bisa makan. Pekik Atika. Iya bu, Mail menganggukkan kepalanya. Kamu lihat Binilam? Tanya Atika. Tadi barusan pulang dari warung bu. Kamu di sini dulu ya. Ibu mau ke rumah Binilam sebentar. Atika langsung menemui Nilam ke rumahnya. Dilihatnya Nilam sedang menjemur cuciannya. Nil, panggil Atika. Kenapa Ti? Tumben. Sahut Nilam. Aku ada perlu. Aku boleh minta tolong gak? Ucap Atika. Bisalah, buat kamu apa yang enggak. Emang mau minta tolong apa? Asal jangan uang ya. Soalnya aku kalau uang enggak ada. Kamu kan tahu sendiri. Ujar Nilam. Enggak, ini bukan soal uang. Aku kan lagi masak tetelan sapi. Terus aku mau kasih ke Yuni. Loh, untuk apa? Ngapain kamu baik sama dia? Omel Nilam. Enggak apa-apa loh. Kan sebagai tetangga harus saling memberi. Dan dia juga baru lahiran. Kalau ngasih kado, aku gak ada uang. Ucap Atika. Lagian dia juga gak peduli kok sama kamu. Ngapain kamu peduli dengannya? Gak apa-apa Nil. Aku hanya ingin menjalin silaturahmi saja. Biar dia baik sama aku. Ujar Tika lagi. Ah kamu ini. Sudah tahu dia itu mulutnya kayak tong bodol. Masih saja mau baik sama dia. Makanya tolong aku ya. Nanti kamu yang kasih ke dia. Aku sudah masak kari. Kalau aku yang kasih, dia gak akan mau. Tolongin ya. Ujar Atika lagi. Iya, ini karena kamu yang minta. Kalau bukan karena kamu, males aku. Jawab Nilam.
Sebentar ya, aku ambil dulu. Atika segera berlari kecil ke rumahnya untuk mengambil kari yang sudah disiapkannya. Nak, kamu sarapan dulu ya. Ibu mau mengantar ini ke rumah Binilam lagi, ujar Atika. Iya, Bu. Mail mengiyakan. Ini Nil, kamu antar sekarang ya. Yang ini untuk kamu, ujar Atika. Ternyata Atika juga memberi sebagainya untuk Nilam. Wah, untukku juga ada nih. Ceritanya, aku kira cuma buat Yuni saja, seru Nilam. Adalah, masa sih aku tidak membagimu juga? Ya sudah, aku ke rumah Yuni dulu ya, ucap Nilam. Tunggu Nil, nanti kamu bilang saja kalau karinya buatanmu, jangan bilang buatanku. Karena kalau dia tahu buatanku, pasti dia nggak mau, ujar Atika lagi. Gitu ya. Nilam sedikit agak bingung, karena kata Atika ingin berbaik hati, tapi kok malah nggak mau bilang kalau itu masakannya. Iya, bilang saja itu masakanmu. Ya sudahlah, nanti aku bilang, jawab Nilam. Nilam segera bergegas menuju rumah Yuni. Jaraknya memang gak terlalu jauh, hanya berkelang beberapa rumah saja. Aneh nih si Atika, katanya ingin berbuat baik, tapi kok malah bohong. Kan sama saja nanti Yuni malah gak tahu kalau ini masakannya, gumam Nilam tanpa curiga. Sesampainya di depan rumah Yuni, Nilam melihat suami Yuni sedang menjemur popok anaknya, karena mungkin baru selesai mencuci. Assalamualaikum, ucap Nilam. Waalaikumsalam, jawab suami Yuni ramah. Mas, ini saya tadi masak kari, mau kasih untuk Yuni, ucap Nilam. Wah, Mbak Nilam jadi ngerepotin. Enggak mas, Yuninya ada. Ada di dalam, masuk saja Mbak, ucap suami Yuni. Nilam segera masuk dan menghampiri Yuni. Ternyata Yuni sedang terbaring di atas kasur empuknya sembari mengeloni anaknya. Nilam, mau ngapain kamu? Tanya Yuni, wajahnya berubah sinis dan mengernyitkan keningnya. Ini Yun, aku masak kari, aku bawa untukmu sebagian. Nilam berucap semanis mungkin. Tumben, ucap Yuni heran. Ya, aku mau ngasih uang gak ada, ya aku ngasih ini sajalah, jawab Nilam. Oh iya, aku lupa, kamu kan miskin, sama seperti tetanggamu itu kan? Yuni malah menertawakannya. Itu kamu tahu, makanya aku cuma bisa kasih ini saja. Kamu makan ya nanti, ucap Nilam lagi. Kalau bukan karena permintaan Atika, ia sejujurnya malas, apalagi bukan mendapat ucapan terima kasih, tapi malah dihina. Ya sudah, nanti aku makan. Lagian kebetulan suamiku belum masak. Lumayanlah dapat makanan gratis, walaupun gak higienis karena yang masak juga orang miskin, ketus Yuni. Bukannya bilang terima kasih, malah terus menghina Nilam. Nilam tidak menjawab lagi. Ia memilih pergi dari hadapan wanita gila itu. Dasar gak waras, bukannya bilang makasih malah menghinaku. Ya udah paling kaya saja. Apalah yang dilihat suaminya itu? Cantik enggak, mulut kayak kaleng rombeng, masih juga cantikan aku kemana-mana, gerutu Nilam. Gimana Nil, sudah kamu kasih? Tanya Atika penasaran. Sudah, kesal aku, bukannya bilang makasih, masakanmu malah dibilang gak higienis, jawab Nilam. Biarlah, kamu kan tahu mulut dia emang gitu. Kamu saja mau baik-baik sama dia, aku ogah. Apalagi dia suka banget menghina, omel Nilam lagi. Sementara Yuni sedang mencium aroma kari yang diberi Nilam. Enak sepertinya, aku makan ah. Yuni menyeruput kuah kari itu. Enak juga, kuahnya saja enak, apalagi isiannya. Mas, ambilin nasi dong, teriak Yuni. Suami Yuni yang bernama Diwan segera mengambilkan nasi untuk Yuni. Wah, apa itu Dik? Tanya Diwan. Ini kari, dikasih Nilam tadi, jawab Yuni. Oh ya sudah, kamu makan ya. Mas masih mau menjemur lagi, belum selesai. Enak banget nih tetelan, tapi kok rasanya kayak bukan sapi ya, ucap Yuni. Ia sedikit penasaran sama bentuk dan warnanya, karena ia juga sudah terbiasa makan daging sapi, apalagi tetelannya. Kayaknya ini bukan tetelan sapi, tapi apa ya? Yuni penasaran, namun mulutnya terus mengunyah. Diwan yang pindah ke belakang rumahnya karena jemuran di depan rumahnya tidak muat, sedikit merasa aneh dengan gundukan tanah yang berisi area-area anaknya. Kok tanahnya bergerak? Semalam rapi kok, gumamnya dalam hati sembari berjongkok di depan gundukan tanah itu.
Dimas membongkar gundukan tanah basah itu. Sepertinya ada yang tidak beres, karena kemarin tanah itu rapi dan bambunya juga menjulang ke atas dan bukan ke samping. Sepertinya ada yang sengaja menyeret tanah ini. Bambunya juga miring, dan ini sama sekali bekas bongkaran baru. Lirihnya curiga. Ia segera masuk ke dalam dan menanyakan itu kepada istrinya, yaitu Yuni. Dilihatnya Yuni masih menyantap kari ari-ari itu tanpa tersisa sedikit pun. "Dek." "Apa mas?" sautnya sembari mengelap mulutnya. "Itu tanah ari-ari si adik kok kayak ada yang bongkar ya?" ucap Diwan. "Bongkar gimana sih mas?" sautnya sembari masih menyeruput kuah kari. "Tanahnya seperti baru dibongkar lagi. Apa ada anak-anak tadi main kesini?" "Anak siapa? Di sini anak-anak jarang. Dan kalaupun ada ya cuma anak si miskin itu sama tetangga sebelah rumah kita, dia," seletuknya. "Si miskin siapa?" Diwan tidak mengerti. "Itu si Atika. Tapi mana mungkin anaknya sampai ke sini? Apa dibongkar kucingnya?" "Ada-ada saja sih mas kamu. Mana mungkin kucing tahu di situ ada hari-hari?" jawab Yuni. Tanpa ia sadari, ia sendirilah kucing itu yang sudah menyantap ari-ari anaknya sendiri. Belum beberapa menit mereka berbincang, anak mereka menangis dengan suara yang sangat kencang. "Mas, kok si Ade nangis?" Yuni sangat kebingungan. Tiba-tiba anaknya menangis jadi-jadinya. "Diam nak, papa ada salah ngomong ya?" ucap Diwan. Ia berusaha menggendong anaknya. Setelah menangis beberapa menit, akhirnya Diwan membacakan ayat suci Al-Quran. Dan di situ juga anaknya tertidur pulas. "Kamu jaga dulu, Mas mau lihat ari-arinya." Diwan meletakkan anaknya di samping Yuni. Diwan langsung kembali ke belakang rumahnya. Pikirannya curiga kalau ari-arinya memang ada yang membongkar, sehingga tanahnya berserak. "Aku cuma takut saja seperti kejadian di kampung sebelah," lirihnya sembari menggali lubang berukuran mini itu. Benar saja, betapa terkejutnya Diwan saat menyaksikan pemandangan aneh itu. "Mana ari-arinya? Kok nggak ada?" Diwan heran. "Dek." "Kenapa lagi sih mas?" jawab Yuni. Itu ari-arinya hilang," ucap Diwan panik. "Hah? Apa mas? Kok bisa hilang?" Wajah Yuni berubah menjadi panik. "Entahlah, mas pun bingung. Padahal semalam itu jelas-jelas sudah mas kubur," ucap Diwan yakin. "Kamu salah kali mas. Kalau sudah dikubur, masa hilang?" jawab Yuni ragu. "Astagfirullahaladzim mas, mana mungkin salah. Jelas-jelas kau sudah mas kubur." "Terus gimana hari-harinya? Kemana perginya?" tanya Yuni. "Jangan-jangan beneran." Diwan menghentikan ucapannya. "Jangan-jangan apa mas?" Yuni mengernyitkan keningnya. "Jangan-jangan setan kepala itu muncul lagi." Mata Diwan membulat. Yang benar saja mas. Kalaupun muncul lagi, mana mungkin dia mengorek tanah. Baru dengar ada setan ngorek tanah. Yuni bergidik ngeri. "Terus siapa kalau bukan setan? Kucing?" "Ya mana aku tahu mas, kan kamu yang menguburnya." Diwan termenung dan terheran, karena bagaimanapun kasihan anaknya kalau sampai ari-arinya itu dipergunakan untuk hal salah. "Gimana ini mas? Gimana nasib si adik?" Yuni merasa khawatir. "Ini sudah benar-benar gawat. Kampung kita ini sudah gak aman. Kemarin di kampung sebelah, sekarang di sini," ucap Diwan. Pagi-pagi. "Yuni, aku mau minta hak Dimas." Atika sudah berdiri di hadapan Yuni. "Apa? Uang Dimas?" saut Diwan. "Iya, sumbangan yang dari masjid," jawab Atika. Seketika jantung Yuni ingin loncat karena ucapan Atika didengar suaminya. "Bukannya sudah dikasih ya?" "Dikasih apanya?" "Dikasih makian iya sama istrimu," begik Atika. "Beneran dek, kamu belum kasih?" Diwan menoleh ke arah Yuni. Udah kok, aku sudah titip sama Nilam," ucap Yuni. Entah betul atau tidak, namun ia malah melibatkan Nilam. "Sudah kok Tik," ucap Diwan lagi. "Semalam waktu Nilam kesini, aku sudah titip Tik," tambah Yuni lagi. "Iya, semalam Nilam kesini nganter kari. Mungkin baru dititipkan sama istriku," ucap Diwan. Aku seolah tak percaya. Kok Nilam tega?
nggak menyampaikan amanah itu. Kamu jangan bohong, bekik Atika lagi. Ngapain aku bohong? Semalam jelas-jelas Nilam kesini dan dia juga ketemu dengan suamiku, jelas Yuni. Tapi Nilam gak ada bilang loh, jawab Atika. Ya mana aku tahu. Dimakan kali sama dia, ketus Yuni. Ya sudahlah, aku pulang dulu. Atika melangkahkan kakinya keluar dari rumah Yuni. Kurang ajar, katanya teman, tapi kau makan duit teman, bekik Atika. Mulutnya menggerutu sepanjang jalan. Semalam memang dialah yang menyuruh Nilam ke rumah Yuni untuk mengantar Kari, tapi pulangnya Nilam tidak membawa apa-apa. Awas kamu Nilam, Atika mengepal jarinya. Jantungnya berdetak bak seperti ingin loncat saking geramnya. Nilam, keluar kamu, bekik Atika dari luar. Ada apa Ti? Kok bengok-bengok? Tanya Nilam heran. Gak usah sok polos kamu, munafik. Kawan lagi susah bukannya dibantu malah menyusahkan, ketus Atika. Maksud kamu apa? Aku gak ngerti loh. Nilam mengernyitkan keningnya. Ia bingung dan sama sekali tidak mengerti apa maksud Atika. Kamu itu manusia gak amanah. Kamu kan yang makan uang Dimas. Yuni bilang semalam dia menitipkan uang, tapi kenapa gak kamu kasih? Atika seperti orang kesetanan, suaranya meninggi. Jaga mulutmu Ti. Aku bukan orang seperti itu. Kamu kok bisa-bisanya sih percaya sama ucapan Yuni? Aku sebetulnya gak percaya, tapi di situ ada suaminya kok. Kamu juga ketemu kan? Bekik Atika lagi. Aku emang ketemu, tapi dia sama sekali gak ada nitip apa-apa. Nilam bersikeras, tidak menerima apapun. Aku gak percaya sama ucapanmu Nil. Dasar pemakan hak orang lain juga. Gak ada bedanya sama Yuni. Tamparan keras mendarat di wajah Atika. Atika balik meludahi wajah Nilam. Ingat ya, kalau uang itu gak segera kamu kasih, aku akan membuatmu menyesal, ancam Atika. Tangannya masih memegang pipinya. Menyesal apa? Kamu yang akan menyesal, karena aku akan bilang kalau Kari itu bukan buatanku, melainkan buatanmu. Jangan-jangan kamu mau meracuni Yuni ya, ancam Nilam lagi. Berani kamu. Nilam, mana bisa Yuni percaya? Kamu lihat saja nanti. Aku akan membuatmu sengsara, sama seperti aku, ucap Atika. Sorot matanya begitu tajam dan licik seperti sedang merencanakan sesuatu. Dasar gak waras, bekik Nilam saat Atika telah meninggalkan rumahnya. Lihat saja Nil, nyawamu yang akan membayar semuanya jika kamu berani mengadu kepada Yuni, lirih Atika. Bu, tadi di sana heboh, ucap Mail. Heboh apa? Tanya Atika, namun tidak melihat ke arah Mail. Katanya hari-hari gitu Bu. Emang hari-hari itu apa Bu? Mata Atika langsung menoleh ke arah Mail. Jantungnya berdetak lebih cepat. Darahnya seketika ingin berhenti. Kamu gak bilang apa-apa kan nak? Selidik Atika. Bilang apa Bu? Tanya Mail. Ia bingung apa yang dimaksud ibunya. Gak apa-apa, ucap Atika. Sepertinya Mail memang tidak mengerti. Lagian anak seusianya mana tahu tentang begituan. Masalah aku dan dia ke rumah Yuni, dia pasti bisa menjaganya. Dan aku juga harus lebih hati-hati untuk saat ini, lirih Atika. Jahit baju Bu, Atika menawarkan jasa jahitnya. Males lah, mending jahit sendiri, ketus wanita tua berambut putih. Mereka sedang berbincang-bincang soal kehilangan hari-hari Yuni. Aneh ya, kemarin di kampung sebelah, sekarang malah di kampung kita, ucap sepemilik warung yang biasa dipanggil Budi itu. Jangan-jangan di desa kita ini ada pesugihan, ketus ibu yang satunya juga. Pesugihan? Pesugihan apa? Tanya pemilik warung. Ya biar kaya lah, secara di kampung kita ini masih banyak bener yang miskin dan melarat. Contohnya itu Atika, ucap wanita berambut putih itu. Matanya melirik ke arah Atika. Kalau bicara gak usah sebut-sebut nama saya Bu. Saya emang miskin, tapi untuk apa melakukan pesugihan? Bekik Atika. Ya mana tahu kan, lagian bukannya menuduh, bisa jadi kan, ucap wanita berambut putih itu lagi. Kalau bicara seenaknya saja, sudah tua bukan bertaubat malah menghina orang. Kalaupun saya melakukan pesugihan, kamu nanti yang akan saya jadikan tumbal, bekik Atika. Seketika mata mereka melotot ke arah Atika saat mendengar ucapan Atika barusan.
Bisa jadi dia melakukan pesugihan. Buktinya dia masak enak mulu. Sambar Nilam, entah dari mana datangnya, ia malah ikut menjelekan Atika. Jaga ucapan kamu, Nilam. Gak usah kamu menjelek-jelekan aku. Lihatlah dirimu. Uang untuk sumbangan anakku saja kamu yang makan. Terus saja menuduhku. Lihat saja nanti. Akan malu sendiri kalau memang tidak benar. Jawab Nilam tidak terima. Sudah. Kok kalian jadi berantem? Kamu lagi, Atika. Ngapain kamu di sini? Mau minta-minta? Kalau mau jahit mending kamu ke desa sebelah saja. Karena di sini nggak ada yang membutuhkan jasamu. Bentak Bude, pemilik warung. Atika mengepalkan jarinya. Hatinya terasa perih karena terus dihina dan dihakimi. Ia segera pulang ke rumahnya. Terpaksa kali ini hanya dengan tangan kosong. Padahal di rumah ada tanggungan, yaitu Mail. Bu, Mail lapar. Mail menghampiri Atika yang duduk di amben. Makan mie instan saja ya. Ibu cuma punya mie instan. Jawab Atika. Nggak pakai nasi ya, Bu? Nggak ada nasi. Beras habis. Ibu mau beli, belum ada uang. Ibu mau kerja ke ladang saja mulai besok. Ucap Atika. Tapi Bu, kalau ibu ke ladang kan jauh. Nanti Mail sama siapa? Mail di rumah saja. Kan capek kalau ikut. Lagian jauh pula. Jawab Atika sebelum ia nekat menjahit keliling. Ia memang bekerja di ladang sebagai pengutip kopi. Upah sehari 30.000. Namun sudah cukup untuk beli beras berlauk seadanya. Mail hanya terdiam. Ia tidak punya pilihan lain selain menurut. Kalau biasanya ia selalu ditemani Dimas, kali ini ia hanya sendiri. Mail, angkat jemuran dulu ya, biar ibu masak mie instannya. Perintah Atika. Mail segera menurut dan menjalankan suruhan Atika. Mail, shh. Suara Nilam memanggil-manggil Mail dengan setengah berbisik. Mail yang mendengar langsung menoleh ke arah Nilam. Ada apa, Bi? Tanya Mail. Sini sebentar, Bibi mau tanya. Semalam, ibumu masak kari uang dari mana? Tanya Nilam. Mail tidak tahu, Bi. Tapi kelapanya ngambil di belakang rumah Bibi Yuni waktu malam itu. Jawab Mail. Malam? Maksud kamu malam-malam ke rumah Bibi Yuni? Selidik Nilam. Iya, Bi, sekalian Mail disuruh ibu bongkar tanah, terus ambil mangkoknya. Jawab Mail polos. Nilam mengernyitkan keningnya, jantungnya berdebar-debar dan penasaran. Di belakang rumah Bibi Yuni, sambungnya lagi. Iya, Bi, itu loh tanah yang ada bambunya, terus dikasih lilin. Ketus Mail. Ia lupa kalau seharusnya tidak boleh mengatakan itu kepada siapapun. Nilam langsung mengerti apa maksud Mail. Ia sudah yakin pasti itu hari-hari yang dimaksud Mail. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, sana kamu pulang. Nilam memberi uang 20.000 kepada Mail. Mail langsung kegirangan dan sangat senang. Baru kali ini ia memegang uang sebanyak itu. Bu, Mail dikasih uang loh, seru Mail. Atika yang sedang memasak mie instan langsung menoleh ke arah Mail. Uang dari mana? Siapa yang kasih? Dikasih Binilam, jawab Mail polos. Kok bisa? Atika mulai tidak tenang. Binilam kan tanya, katanya ibu beli daging uang dari mana? Terus Mail jawab nggak tahu. Tapi kalau kelapa ngambil di belakang rumah Bibi Yuni. Jelas Mail. Terus kamu bilang apa lagi? Sorot mata Atika sudah mulai ingin menerka Mail. Mail jawab kalau malam itu ibu menyuruh ngambil mangkok yang di dalam tanah di belakang rumah Bibi Yuni. Mail mulai menunduk. Mungkin ia baru sadar kalau ia tidak boleh bercerita ke siapapun. Tangan Atika refleks dan memukul kaki Mail menggunakan sendok sayur. Ampun, Bu, Mail lupa, ucap Mail merintih. Dasar anak kurang ajar. Sudah dikasih makan enak malah mau menjerumuskan ibu sendiri, bekik Atika. Ampun, Bu, Mail gak ingat. Mail janji gak akan bilang lagi. Mail memohon, namun tangan Atika malah dengan licinnya melayang ke sana kemari melukai Mail. Stop Atika, hentikan itu. Aku sudah tahu semuanya. Aku gak nyangka, jadi selama ini yang kamu masak itu hari-hari bayi, bekik Nilam. Wajahnya pucat akibat terus muntah setelah mendengar pengakuan Mail. Jaga ucapanmu, kamu kira aku gila? Atika membangkang. Sudahlah Atika, gak perlu mengelak. Mana ada anak sebesar Mail berbohong, bekik Nilam. Gak usah menuduh ya, kamu itu munafik.
Sok mau tahu urusan orang, jawab Atika. Aku gak akan tinggal diam. Aku akan bilang ini semua ke seluruh kampung, termasuk kepada Yuni dan suaminya. Bilang saja, kamu kira aku takut? Jangan salahkan aku kalau nanti aku akan membalikkan fakta, ancam Atika. Maksud kamu apa? Kamu yang bersalah, kenapa jadi aku yang kamu libatkan? Nilam tidak terima. Makanya jangan ikut campur. Tapi sepertinya ini sangat menarik dan nanggung kalau tidak dilanjutkan, lirik Atika. Senyumnya membuat Nilam ngeri. Apa maksudmu? Nilam merasa ada sesuatu yang akan dilakukan Atika terhadapnya. Sudahlah, nanti kamu tahu sendiri, jawab Atika. Sudahi kelakuanmu, Atika. Aku masih bisa tutup mulut dan gak bilang kepada Yuni. Nilam malah memberi kesempatan. Gak usah sok menghakimi dosa orang, sedangkan dosamu kamu maklumi, pekik Atika. Bukannya bersyukur karena Nilam mau tutup mulut, tapi malah mengancam Nilam cuma karena salah paham. Terserah kamu, Atika. Yang jelas kalau kamu masih mengotot, aku akan bilang dan bongkar semuanya. Kamu benar-benar iblis, sudah menjerumuskan anakku sendiri, pekik Nilam. Ia pergi begitu saja. Atika kebingungan dan seperti wanita stres. Ia mengacak-acak rambutnya. Sorot matanya menciptakan rasa takut. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.